Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wa khatim lima sabaq wa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, santriwan santriwati untuk santri Nur Azhar rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pengajian kita di bulan Ramadan pada tahun ini. Kita doakan pada guru-guru kita yang telah mengajari kita, siapapun mereka, dan mudah-mudahan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya hatta akhirah. Ilhadu dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadur li jami' masyaykhina wa jami' guru-guruna wa jami' man ta'allama wa 'allama bi hadzal ma'ad min razaqallahu ilman nafi'an ilman khulud dinan wa rizqan halalan wasi'an wa taqabbalan riwatan wa husnal khatimah. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita di bulan Ramadan ini. Untuk malam ini, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan sahur dan mengakhirkan sahur, serta menyegerakan keutamaan menyegerakan berbuka puasa. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau di kitab saya halaman 230 bisa dicari, babu fadli suhuri wa takhirihi malam yasyadul fajri. Malam yasyadul fajri. Ini halaman 230, bab keutamaan sahur dan mengakhirkan sahur selama tidak khawatir, selama tidak takut terbitnya fajar. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin ruwiya, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhu, dari sahabat Anas. Qala berkata Anas, qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Rasul, tasahharu, sahurlah kalian, fa inna fis suhuri, maka sesungguhnya di dalam sahur barokatan, terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih. Tasahharu fa inna fis suhuri barokah. Kata Nabi, kata Rasul, tasahharu, kita diperintahkan untuk sahur karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Zaid bin Thabitin, hadis diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhu, dari Zaid bin Thabit. Qala berkata Zaid bin Thabit, tasahharna, kami sahur ma'a Rasulillahi, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummakumna, kemudian kami berdiri, atau bukan, tsummakumna, kemudian kami melaksanakan ila sholati, sholat. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu an, kami sahur bersama Rasulullah, kemudian kami melaksanakan sholat. Kila, dikatakan kam, kam berapa, karena ada qadruma, perkiraan perkara, perkiraan waktu, bainahuma, di antara keduanya.
di antara sahur dan melaksanakan sholat kira-kira berapa jaraknya? Qala berkata siapa Zaid, qadru khamsina ayatan. Qadru khamsina dikira-kirakan 50 ayatan ayat. Jadi jarak antara sholat dengan sahur itu diperkirakan orang baca Al-Quran 50 ayat. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga, wa an ibni Umar, hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhuma, dari Ibnu Umar qala berkata siapa Ibnu Umar, karena ada kuli Rasulillahi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Rasulullah mempunyai muadzinan, 2 orang muadzin. Bilalun yang pertama sahabat Bilal, wabnu Ummi Maktumin dan sahabat Ibnu Ummi Maktum. Faqala maka berkata siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna Bilalan sesungguhnya sahabat Bilal, sesungguhnya Bilal iku yu'adzinu adzan, siapa Bilal bilailin pada waktu malam. Fakulu maka makanlah kalian, washrabu dan minumlah kalian, hatta yu'adzina sehingga adzan siapa Ibnu Ummi Maktumin, Ibnu Ummi Maktum. Maksudnya Rasul hadis ini mengatakan Rasul mempunyai 2 orang muadzin. Yang pertama sahabat Bilal bin Rabah, yang kedua sahabat Ibnu Ummi Maktum. Kata Rasul, ketika Bilal sudah azan di malam hari, fakulu washrabu maka makanlah kalian dan minumlah kalian. Berarti Bilal ini azan di waktu maghrib, maka kita diperbolehkan untuk berbuka puasa. Hatta yu'adzina, kemudian sehingga azan siapa Ibnu Ummi Maktum, ketika sampai azan Ibnu Ummi Maktum, berarti Ibnu Ummi Maktum ini azannya pada waktu subuh. Qala berkata siapa Ibnu Umar, walam yakun dan tidak ada bainahuma di antara keduanya apa illa ayyanzila kecuali turun siapa turun Bilal ya inilah menara, dari menara, sehingga turun Bilal dari menara. Wayarko dan naik ke menara siapa hadza yaitu Ibnu Ummi Maktum. Berarti jarak keduanya ketika Bilal turun dari azan maghrib dan sahabat Ibnu Ummi Maktum naik ke menara, itu diperbolehkan kita makan dan minum. Nah, ini keterangan hadis yang ketiga. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Wa an Amr bin al-As, dari Amr bin As radhiyallahu semoga meridai siapa Allah Ta'ala anhu dari Amr bin As, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala berkata siapa Rasul, fasluma pemisahnya waktu, baina siyamina antara puasa kita, wa siyami ahlul kitab dan puasanya ahlul kitab, itu akladus sahari yaitu makan pada waktu sahur. Ini hadis yang keempat. Jadi yang membedakan atau misal antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab yaitu makan sahur. Rawa meriwayatkan hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Ini
keutamaan kita makan sahur, ya. Terus ada juga tentang keutamaan mengakhirkan sahur, ya. Fadilahnya adalah supaya di siang hari kita tidak terlalu lapar karena makan sahurnya diakhirkan. Ya, ini bentuk perhatian ajaran Islam kepada umatnya yang sedang melaksanakan puasa untuk disunahkan makan sahur, dan makan sahurnya disunahkan juga diakhirkan. Maksud diakhirkan, tapi jangan terlalu mepet waktu adzan subuh. Jangan terlalu mepet waktu terbitnya fajar. Ini yang pertama yang kita bahas adalah keutamaan sahur dan mengakhirkan sahur. Selanjutnya kita bahas tentang bab fadli ta'jilil fitri, bab menerangkan tentang keutamaan menyegerakan berbuka. Wama dan perkara yuftiru yang dimakan walehi, maksudnya dimakan untuk makanan berbuka. Wama dan perkara yakulu yang mengucapkan, membaca siapa shaim, orang yang berpuasa, ba'da iftarihi, setelah dia buka puasa. An Sahl bin Sa'din, hadis yang pertama diriwayatkan dari Sahal bin Sa'din radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhu, dari Sahal bin Sa'd, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepala berkata Rasul, la yazalu, tidak henti-hentinya siapa nasu manusia, bi khairin, dalam keadaan kebaikan, ma ajalu, selama dia menyegerakan, siapa nas, ya, selama mereka menyegerakan al-fitra, berbuka. Hadis ini yang pertama, la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitra. Kita manusia tidak henti-hentinya dalam kebaikan selama kita menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Ini bentuk perhatian juga kepada umat Islam, ya, yang sedang melaksanakan puasa. Tadi disunahkan untuk mengakhirkan sahur, dan ini disunahkan untuk menyegerakan berbuka, ya. Jadi dalam Islam bukan malah mengakhirkan berbuka, tapi dianjurkan, disunahkan malah lebih cepat-cepat untuk berbuka. Tentunya ketika sudah masuk waktu maghrib. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa'an Abi Atiyah, hadis diriwayatkan dari Abu Atiyah. Kalau berkata siapa Abu Atiyah, dakhaltu, aku masuk, ana, ya aku, wa masrukun, dan Masruk, ya, ala Aisyah, dari kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu semoga meridai Allah anha, dari Sayyidah Aisyah. Faqala, maka berkata laha kepada Sayyidah Aisyah, siapa Masrukun, sahabat Masruk, rajulani, dari dua orang laki-laki, min ashabi Muhammadin, dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kilahuma, keduanya, ya. Kilahuma, dari keduanya, yaitu Ibnu Atiyah dan sahabat Masruk, layak lu, tidak terhenti, ya, anil khairi, dari kebaikan, berarti selalu dalam kebaikan. Ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya, kuyu ajilu, yang menyegerakan al-maghrib, sholat maghrib, wal iftara, dan berbuka puasa.
Wal akharu dan yang lain. Wal akharu dan yang lain itu yuakhiru, itu mengakhirkan siapa akhar al maghrib, salat maghrib, wal iftara dan berbuka puasa. Faqalat maka berkata siapa Aisyah, mana siapa orang itu yu'ajjilu, mana siapa orang itu yu'ajjilu menyegerakan al maghriba pada salat maghrib, wal iftara dan berbuka. Ini kalimat pertanyaan ya. Sayyidah Aisyah bertanya, "Ma yu'ajjilul maghrib wal iftar?" Ya, siapa yang menyegerakan maghrib dan berbuka? Qala berkata siapa? Masruq, sahabat Masruq, ke Abdullah, yaitu Abdullah. Yakni maksudnya Abdullah bin yakni Ibnu Mas'udin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Faqalat maka berkata Sayyidah Aisyah, "Hakaza," yang seperti ini. Yang seperti ini Abdullah bin Mas'ud. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasna'u, yang Rasul lakukan. Nah, jadi Siti Aisyah bertanya, "Ma yu'ajilul maghrib wal iftar?" Qala, dijawab oleh sahabat Masruq, Abdullah, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan ternyata kata Siti Aisyah, yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud yaitu menyegerakan maghrib dan berbuka, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu, meriwayatkan hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Qauluhu, dari ucapan Masruq, sahabat Masruq, la ya'lu, yaitu kalimat atau lafaz la ya'lu ayat la yuqasiru, yaitu tidak henti fil khairi, dalam kebaikan. Ini hadis yang kedua untuk menyegerakan berbuka. Kita lanjutkan hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhu, dari Abu Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Allah berarti hadis qudsi. Azza wa jalla, Allah azza wa jalla, azza maha agung, wa jalla dan maha azza maha mulia, wa jalla dan maha agung. Ahabbu ibadi, kata Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dikatakan oleh Allah, ahabbu ibadi, utawi hamba yang paling aku cintai, ilayya kepadaku, iku a'jaluhum, mereka yang menyegerakan, menyegerakan sabahum ibadi, fitron, berbuka puasa. Kata Allah, hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, hadis seperti Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, habbu ibadi ilayya a'jaluhum fitron. Hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang menyegerakan berbuka puasa. Ya, ini hadis yang ketiga tentang keutamaan menyegerakan berbuka puasa. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis siapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala, dan berkata siapa Imam At-Tirmidzi, hadis ini hadis hasanun, hadis hasan. Ya, yang ketiga hadisnya adalah ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Ini langsung kita ambil yang keempat. Ini wa an Salman bin Amirin, dari Salman bin Amir as-Sahabi radhiyallahu muridai siapa Allah anhu, dari sahabat Salman bin Amir. Ani Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata siapa Nabi, idza aftara. Ini berarti kaitannya dengan wama yutiru alaih. Ini apa dan apa yang dimakan ketika berbuka puasa. Tadi tentang ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, dan yang kedua ini adalah bagian kedua wama yutiru alaih, dan apa yang apa yang dianjurkan
dimakan atau menu untuk berbuka puasa jika ada. Ini anjuran dari Nabi. Hadis riwayat dari Salman bin Amir. Ini Nabi dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi, idza aftara, ketika berbuka siapa hadukum, salah satu kalian, ketika kalian berbuka, fal yuftir, maka berbukalah siapa ahad ala tamarin, dengan memakan kurma. Fa ilam yajid, maka jika tidak ada kurma, fal yuftir, maka berbukalah ala ma'in, dengan air. Fa innahu, maka sesungguhnya ma atau air, kutahurun, suci. Rawahu, meriwayatkan hadis siapa Abu Daud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa qala, dan berkata siapa At-Tirmidzi, wa qala hadza hadisun hasanun, ini hadis hasan sahihun, yang sahih. Ini tentang makanan yang kita makan ketika berbuka puasa. Rasulullah menganjurkan kita memakan kurma, ya, tamar. Tamar ini kurma kering, sudah dikeringkan. Jika tidak ada, maka ya tidak ada kurma, maka kita dengan minum air, ya. Terus kita lanjutkan hadis yang terakhir dalam pembahasan ini tentang makanan yang dimakan ketika berbuka puasa. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu, semoga meridhai siapa Allah anhu, dari sahabat Anas. Qala, berkata siapa Anas, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku yuftiru, berbuka siapa Rasul, qabla ayyusalliya, sebelum Rasul sholat, ya. Jadi Rasul berbuka terlebih dahulu, kemudian sholat maghrib. Berbuka ala rutobatin, yaitu dengan memakan kurma basah, ya. Fa ilam takun, jika tidak ada atau tidak mendapatkan rutobat, kurma basah, fa ilam takun, maka jika tidak ada rutobatun, kurma basah, fatumairatun, maka berbukalah dengan kurma kering yang kecil-kecil, ya, tumairat, kurma-kurma kering yang kecil. Fa ilam takun, maka jika tidak ada apa tumairatun, kurma kering yang kecil-kecil, hasa, maka meminum siapa Rasul, hasawatin, dengan beberapa minuman, jenis minuman, min ma'in, dari air, atau Nabi meminum air, atau mungkin kalau di kita dengan meminum sop buah, es campur, kolak, ya, yang manis-manis gitu, dan macam-macam, ya, karena kurma enggak punya, ya dengan ya adanya kolak, ya kolak, adanya es campur, ya es campur, adanya apa lagi, mungkin es kelapa muda, ya, es degan, ya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau dengan Rasul, ya kalau ada ya kurma, kurma kering, kalau enggak kurma basah, tumairat, kurma kering yang kecil-kecil, ya. Kalau enggak ada ya dengan air putih, ya, diawali dengan air putih, kemudian baru dilanjutkan dengan minuman-minuman yang lain, ya, dengan apa, ya tadi kolak, es campur, sop buah, dan macam-macam. Kemudian menu wajibnya biasanya gorengan, ya, dengan sambal. Terus ada lontong, itu menu wajib ketika berbuka puasa. Itu baru muqaddimah pembukaan berbuka. Kemudian dilanjutkan lagi dengan makan yang sebenarnya, ya. Makan yang sebenarnya yaitu makan nasi dengan lauknya. Kalau tadi
es campur, sop buah, es degan, kelapa muda. Kolak itu muqaddimatul fitr, ya, muqaddimatul iftar, pembuka berbuka puasa. Kemudian intinya, ya, inti dari berbukanya adalah dengan memakan nasi beserta lauk-lauknya. Dan makanlah secukupnya, jangan sampai terlalu kenyang. Maka ketika kenyang, maka perut bisa menguap nanti ke mata, jadi ngantuk, lemes, dan tidak berat untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah yang ada hanya di bulan Ramadan, yang ada hanya di bulan puasa. Ini pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan kita sahur, mengakhirkan sahur, dan keutamaan kita berbuka, menyegerakan berbuka, dan makanan yang dianjurkan dimakan atau menu dalam berbuka puasa. Misalkan adanya air putih, air saja ya sudah, dengan air, ya. Tidak ada muqaddimah dan tidak ada acara inti, tidak ada pembukaan, ya. Ketika buka air terus kesananya juga memang adanya air, ya juga tidak apa-apa, ya. Nanti ya dengan kondisi seperti ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan untuk selalu kita mengisi bulan Ramadan pada tahun ini, dan mudah-mudahan amal kita, amaliyah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dapat kita maksimalkan, dapat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya, karena kelipatan pahala yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini, mulai dari hal-hal kecil, ya, ini dari mengakhirkan sahur dengan sahur dan menyegerakan berbuka, dan menu berbuka yang disesuaikan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi kemanfaatan buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq lana wa ghayra wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.